Hari pernikahanku seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupku, tapi semua hancur dalam sekejap. Namaku Gilang Raditya. Usia 28 tahun. Aku bekerja sebagai mekanik motor di sebuah bengkel kecil milik sahabatku, Rio. Hidupku sederhana, kadang cukup, kadang mepet, tapi aku selalu merasa bersyukur karena sejak 5 bulan lalu aku resmi menjadi suami dari wanita yang sangat kucintai, Rafani. Rafani bukan perempuan biasa. Ia anak tunggal dari keluarga terpandang. Ayahnya sudah meninggal sejak ia masih duduk di bangku SMP. Dan ibunya, Bu Mirna, adalah seorang wanita yang kuat yang mengurus bisnis keluarga sendirian. Ia pemilik butik besar, punya banyak relasi, dan sering masuk majalah lokal sebagai wanita yang sukses. Dari luar, Bu Mirna terlihat sempurna. Tapi siapa sangka, di balik semua itu ia menyimpan sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan menghancurkan pernikahanku. Pertama kali aku bertemu Bu Mirna adalah saat aku melamar Rafani secara resmi. Aku datang dengan baju terbaikku, membawa keluargaku yang sederhana dari desa. Aku ingat jelas bagaimana pandangan pertama Bu Mirna padaku. Waktu itu, ia hanya tersenyum tipis, matanya menyelidik, menatapku seolah ingin tahu apa niatku yang sebenarnya menikahi anaknya. Tapi aku maklum, aku bukan dari kalangan atas. Gajiku sebulan tak sebanding dengan harga tas yang dipakai Bu Mirna siang itu. Tapi aku yakin satu hal, cintaku ke Rafani tulus dan itu cukup. Hari-hari awal pernikahan kami berjalan baik. Meskipun kami tinggal di rumah sederhana hasil kontrakan, Rafani tak pernah mengeluh. Dia tetap bekerja sebagai perawat di rumah sakit swasta, dan kami saling melengkapi. Setiap kali dia pulang kerja, aku menyambutnya dengan teh hangat dan pelukan. Kami belum punya anak, tapi kami tetap punya cinta. Namun semuanya mulai berubah saat Bu Mirna mulai sering mengundangku ke rumahnya yang jauh lebih besar dan mewah dibanding tempat tinggalku. Awalnya ia berdalih hanya ingin memastikan menantunya bisa diandalkan. Kadang ia minta aku datang untuk bantu perbaiki keran bocor, ganti lampu, betulin engsel pintu atau antar ke tukang servis AC. Hal-hal kecil yang sebenarnya bisa ia suruh pembantunya kerjakan. Tapi aku pikir mungkin dia hanya ingin lebih dekat denganku sebagai menantu. Lagi pula, aku pikir tak ada yang salah dari itu. Tapi semakin sering aku ke sana, semakin aku merasa ada yang aneh dengan sikap Bu Mirna. Ia sering berdiri terlalu dekat saat aku bekerja, seolah sengaja. Saat aku jongkok di bawah wastafel, ia berdiri di belakangku terlalu dekat. Saat aku pasang bohlam lampu, ia berdiri di bawah tangga, memandangiku dari bawah dengan senyum tak biasa. Aku mulai tak nyaman. "Mas Gilang, tolong bantu ibu ya, soalnya kalau mas yang bantu, rasanya lebih tenang," katanya suatu hari saat memintaku datang ke rumahnya hanya untuk mengganti remote AC yang katanya rusak. "Iya Bu, saya bantu," jawabku, meskipun dalam hati aku mulai bertanya-tanya kenapa ia begitu sering menciptakan alasan. Yang paling membuatku risih adalah ketika ia mulai menyentuh bahuku atau menyodorkan minuman dengan cara yang tidak biasa. Gelas yang disodorkan sering mengenai jemariku dan pandangannya terlalu dalam. Seakan ada pesan di balik senyumannya. Aku sempat bilang ke Rafani, tapi tanggapan Rafani malah tertawa kecil. "Ah, kamu aja yang terlalu tegang. Mama emang begitu, suka perhatian. Sama sepupuku pun juga kayak gitu." Aku mengangguk, walau hatiku berkata lain. Sampai pada satu malam, semua keraguan berubah jadi ketakutan. Malam itu, Rafani kerja lembur di rumah sakit. Sekitar pukul 9 malam, aku dapat pesan dari Bu Mirna.
Mas Gilang, tolong ke rumah ibu ya. Listrik tiba-tiba mati total. Ibu takut sendirian. Awalnya aku ingin menyarankan agar dia hubungi teknisi. Tapi karena rasa tanggung jawab sebagai menantu, aku ambil motor dan meluncur ke rumah Bu Mirna. Begitu sampai, aku heran, semua lampu teras menyala terang. Aku turun dari motor perlahan, sempat berpikir mungkin listriknya sudah menyala kembali. Tapi saat pintu terbuka, aku terdiam. Bu Mirna berdiri di ambang pintu dengan daster tipis warna ungu. Rambutnya disanggul seadanya dan bibirnya memakai lipstik merah. Wangi parfumnya langsung menusuk hidungku. Tidak seperti orang yang sedang ketakutan karena listrik mati. Justru sebaliknya, dia terlihat siap menyambut seseorang. Aku berusaha tetap sopan. Bu, katanya listriknya mati. Dia tersenyum kecil. Udah nyala lagi, tapi ibu tetap takut. Sendirian di rumah besar begini. Mas Gilang, masuk dulu ya. Aku berdiri kaku, tak berani menatap terlalu lama. Tapi ia memaksa, bahkan menarik pergelangan tanganku lembut. Ayo, ibu sudah siapin kopi. Masuk dulu. Dengan ragu aku melangkah masuk. Ruang tamu harum, dingin, dan tertata rapi seperti biasa. Tapi ada satu yang berbeda malam itu. Suasana. Suasana yang membuat kulitku merinding. Aku duduk di ujung sofa. Bu Mirna duduk di sebelahku, terlalu dekat. Ia menyodorkan cangkir kopi. Minum dulu, biar hangat. Aku menolaknya halus. Terima kasih, Bu. Tapi saya harus cepat pulang. Besok pagi saya kerja. Dia memandangku. Matanya tidak seperti mata seorang ibu mertua pada menantunya. Matanya seperti wanita yang menginginkan sesuatu. Gilang, bisiknya. Aku memalingkan wajah. Maaf Bu, saya harus pulang. Tapi saat aku berdiri, dia berdiri juga. Tangannya memeluk lenganku. Nafasnya terasa di pundakku. Kenapa kamu menolak ibu? Aku membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Bu, tolong. Jangan begini. Saya suami dari anak ibu sendiri. Dia diam sejenak. Lalu tersenyum pahit. Kamu gak tahu betapa kesepiannya ibu sejak ayah Rafani meninggal. 15 tahun Gilang, 15 tahun ibu hidup sendiri. Aku menepis pelan tangannya. Saya minta maaf Bu, tapi saya gak bisa. Aku berbalik dan langsung keluar rumah, meninggalkan Bu Mirna yang berdiri kaku di tengah ruang tamu. Hati ini berdebar, bukan karena takut tapi karena tidak percaya. Wanita yang seharusnya jadi ibu bagiku ternyata menaruh perasaan yang salah. Dalam perjalanan pulang, aku mencoba menenangkan diri. Aku ingin percaya bahwa ini hanya emosi sesaat dari seorang janda kesepian. Aku pikir mungkin besok semua akan kembali normal. Tapi aku salah. 2 hari setelah kejadian itu, Rafani mendadak berubah. Ia dingin, tak banyak bicara. Setiap aku mencoba mengobrol, ia hanya menjawab singkat. Aku pikir ia lelah. Sampai malam itu, saat aku baru selesai mandi, ia menunjukkan layar ponselnya padaku. Wajahnya penuh air mata. Kamu selingkuh ya? Suaranya bergetar. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Ia memutar sebuah video pendek, rekaman CCTV dari rumah ibunya. Di video itu terlihat aku masuk ke rumah Bu Mirna malam itu. Lalu ada bagian saat Bu Mirna memegang tanganku dan aku tidak langsung menepisnya. Video berhenti di situ. Ini dikirim mama ke aku. Katanya kamu goda dia. Kamu yang gak tahu diri, Gilang. Dunia seperti runtuh di hadapanku. Rafani, kamu percaya sama video potongan ini? Kamu percaya aku begitu rendahnya sampai tega menggoda ibumu sendiri? Dia menangis makin kencang.
Aku nggak tahu harus percaya siapa, tapi yang jelas aku nggak sanggup lihat ini, Gilang. Aku menatap wajah istriku, wanita yang 5 bulan lalu bersumpah akan berjalan bersamaku dalam suka dan duka. Kini menatapku seolah aku pengkhianat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi Rafani yang masih memeluk lututnya di pojok kamar. Matanya sembab, tangisnya belum juga berhenti sejak ia menunjukkan video dari ibunya. Aku bahkan belum sempat bicara sepatah kata pun, karena setiap kali aku buka mulut, ia hanya menggeleng keras dan mengatakan, "Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Gilang. Aku benar-benar gak sanggup." Aku tahu persis apa yang sedang dirasakannya. Dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Bukan cuma satu, tapi 2 sekaligus, ibu kandungnya dan suaminya. Walaupun dalam kasus ini hanya satu yang benar-benar mengkhianati, tapi sayangnya aku yang dituduh. Rasanya seperti tertimpa batu besar, nafasku sesak. Rasanya ingin marah, ingin teriak, tapi apa gunanya? Semua bukti seolah memihak Bu Mirna. Potongan video itu memang menunjukkan aku datang malam-malam ke rumahnya, lalu berdiri di dekatnya, lalu tangan kami bersentuhan, hanya sebentar, dan tidak ada kata-kata dalam video itu. Tapi siapapun yang melihat pasti akan menyimpulkan hal yang sama seperti Rafani. Aku yang salah. "Aku cuma minta kamu jujur, Gilang," kata Rafani dengan suara bergetar. "Aku udah jujur, Rafani. Aku gak ngapa-ngapain. Justru aku yang ditarik-tarik. Aku yang ditahan supaya gak pulang. Aku gak pernah sedikit pun berpikir yang aneh-aneh soal ibumu. Demi Allah, aku bersumpah." Ia tidak menjawab, hanya menatapku lama, lalu menunduk. Dan malam itu tanpa banyak bicara lagi, ia mengambil bantal dan selimut lalu pindah ke kamar depan. Malam itu aku tidur sendirian di kamar yang sama, tapi rasanya dingin. Bukan karena AC, tapi karena dinding tak kasat mata yang mulai terbentuk antara aku dan istriku. Besok paginya dia berangkat kerja lebih pagi dari biasanya, tanpa sarapan, tanpa cium tangan, tanpa ucapan hati-hati. Aku menatap pintu yang tertutup pelan di belakangnya, dan diam-diam air mataku jatuh. Hari-hari berikutnya jadi hari-hari paling menyiksa dalam hidupku. Hubungan kami memburuk drastis. Kami jarang bicara, bahkan untuk hal-hal penting. Aku sempat mencoba menelpon Bu Mirna, menanyakan maksud semua ini, tapi ia tak pernah mengangkat teleponku. Aku bahkan sempat menungguinya di depan rumah, tapi ia tak pernah keluar. Hanya Lina, pembantu lamanya, yang membuka pintu dan berkata, "Maaf, Bu lagi gak mau ditemui siapa-siapa." Aku tidak pernah menyerah. Aku percaya kebenaran pasti akan terlihat cepat atau lambat. Tapi yang paling membuatku frustasi bukan perlakuan Bu Mirna, tapi Rafani. Dia mulai berubah, pulang larut malam, lebih sering diam, dan tak lagi memperdulikan keberadaanku. Puncaknya terjadi satu malam saat aku baru selesai mencuci motor di depan rumah. Aku mendengar suara mobil Rafani berhenti, dan aku langsung menyambutnya di pintu. Tapi ia turun dari mobil sambil bicara di telepon. Suaranya pelan, tapi cukup jelas buatku dengar. "Iya Mas, aku udah pulang. Makasih ya, udah nemenin makan malam tadi. Aku udah jauh lebih tenang sekarang." Langkahku berhenti. Hatiku mencelos. Dia memanggil Mas. Siapa? Siapa yang diajak makan malam? Begitu ia melihatku, ekspresinya berubah kaku, tapi dia langsung memalingkan wajah dan masuk ke dalam rumah seolah tak terjadi apa-apa. Aku tak bisa tinggal diam. "Fani, kamu makan malam sama siapa tadi?" tanyaku dengan nada setenang mungkin. Dia tak menoleh,
meletakkan tas di meja, lalu menjawab pelan, "Rekan kerja, dokter baru di rumah sakit." "Kenapa kamu gak bilang?" Dia menatapku, kali ini tajam. "Kamu juga gak bilang pas kamu megang-megang tangan mama kan?" Aku terdiam. Rasanya seperti disiram es. Lagi-lagi aku dibenturkan dengan kejadian itu. Dan lagi-lagi aku tidak diberi kesempatan menjelaskan. Beberapa hari setelah itu Rafani mulai menyarankan agar aku pindah ke kos untuk sementara waktu. Katanya agar kami sama-sama bisa berpikir jernih. Tapi aku tahu itu bukan soal berpikir jernih. Itu soal dia sudah tidak tahan tinggal satu atap denganku. Aku mengangguk, walau berat. Aku pergi membawa satu koper kecil, motor, dan luka besar yang tidak bisa kusembuhkan sendiri. Aku kembali ke kamar kos lamaku, tempat aku tinggal sebelum menikah. Kamarnya masih sama, sempit, pengap, dan cat tembok yang mulai mengelupas. Tapi tempat itu terasa lebih jujur. Tidak ada kemewahan palsu, tidak ada senyum penuh kepalsuan, hanya aku dan kesepian yang kini jadi teman paling setia. Beberapa minggu berlalu, aku tetap bekerja seperti biasa di bengkel Rio. Walau pikiranku hancur, aku tetap tersenyum saat melayani pelanggan. Tapi Rio tahu ada yang berbeda dariku. Maksudku, kamu lagi ada masalah sama Rafani ya?" tanya Rio sambil mengelap tangan yang kena oli. Aku mengangguk pelan, lalu tanpa sadar aku cerita semuanya. Tentang Bu Mirna, tentang video CCTV, tentang tuduhan, dan tentang Rafani yang berubah. Rio tampak marah. "Gila, aku gak nyangka ibu mertuamu kayak gitu, serius." Aku hanya menghela nafas. Aku juga gak nyangka. Beberapa hari setelah itu, aku mulai mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. "Saya tahu kamu gak salah." Awalnya kupikir itu spam, tapi setelah beberapa pesan masuk dengan isi yang sama, aku mulai penasaran. Aku balas pesan itu. "Siapa ini?" Lalu balasan itu datang. "Saya Lina, pembantu Bu Mirna. Saya lihat semua kejadian malam itu." Tanganku langsung gemetar. Dadaku berdetak cepat. Akhirnya ada orang yang melihat, ada saksi. Aku langsung minta ketemuan. Kami bertemu diam-diam di sebuah warung kopi sederhana dekat komplek rumah Bu Mirna. Lina tampak gugup. Ia mengenakan masker dan kacamata hitam. "Kenapa kamu baru ngomong sekarang?" tanyaku lirih. "Saya takut, Mas. Bu Mirna orang yang punya pengaruh. Tapi saya gak tega lihat hidup Mas hancur gara-gara fitnah." "Jadi kamu lihat malam itu?" "Iya, saya ngintip dari dapur. Saya lihat Bu Mirna narik tangan Mas. Terus Mas buru-buru keluar. Saya juga tahu CCTV-nya gak disetel full. Beberapa bagian dihapus." "Dihapus?" "Iya, saya dengar dia telepon tukang IT suruh potong-potong bagian video. Dia mau bikin seolah Mas yang nyenggol dia duluan." Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena kelegaan. Akhirnya ada titik terang. "Lina, tolong bantu saya. Saya cuma mau nama saya bersih. Saya cuma mau Rafani tahu yang sebenarnya." Lina menatapku. "Saya mau, Mas. Tapi saya minta satu hal. Jangan bilang siapa-siapa kalau saya yang ngasih info ini. Saya takut kehilangan pekerjaan." Aku mengangguk mantap. Terima kasih banget." Hari itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku bisa tidur dengan nafas yang sedikit lebih lega. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Dan untuk membersihkan nama baikku, aku harus siap menghadapi badai yang lebih besar.
Aku berdiri di ambang pintu kontrakan yang dulu penuh tawa, kini terasa dingin dan asing. Di depanku, koper kecil berisi pakaian seadanya sudah siap. Baju kerja, 1 jaket, 2 pasang sepatu, dan 1 foto pernikahan kami yang sengaja aku bawa meskipun hatiku sendiri ragu kenapa masih ingin menyimpannya. Di belakangku, Rafani berdiri, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tangisnya sudah berhenti, tapi matanya masih merah seperti habis dibakar kecewa. Entah kecewa padaku atau kecewa pada dirinya sendiri karena tak mampu membedakan kebenaran dari kebohongan. Aku menarik nafas panjang, rasanya paru-paruku berat menahan sesak. Rumah ini dulu jadi tempat pertama kami merajut mimpi, menyatukan 2 dunia yang berbeda. Tapi malam itu, semuanya selesai. Dan bukan karena aku bersalah, justru karena aku bertahan untuk tidak melakukan hal yang salah, aku malah disingkirkan. Aku melangkah keluar tanpa pamit, tanpa pelukan, tanpa harapan akan ada panggilan, "Mas, jangan pergi," dari mulut Rafani. Tapi tidak ada. Ia hanya berdiri kaku seperti patung, membiarkan suaminya pergi dalam keadaan terluka dan dihancurkan oleh ibunya sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang benar-benar nyata. Aku kembali tinggal di kamar kos lamaku yang sempit dan pengap. Kamar yang dulu kutinggalkan dengan penuh harapan, kini kembali menyambutku dengan tembok lembab dan kasur usang. Aku harus mulai dari nol lagi. Bangun pagi-pagi, kerja seharian di bengkel, pulang larut malam, tidur dengan pikiran yang terus berputar. Tak ada yang lebih melelahkan daripada mencoba menjelaskan sesuatu yang tak ingin didengarkan. Beberapa kali aku coba kirim pesan ke Rafani, tak satu pun dibalas. Aku bahkan sempat menulis panjang lebar di satu malam, menceritakan ulang semua kejadian malam itu dari awal sampai akhir. Tapi pesanku hanya centang 2 tanpa balasan. 1 minggu, 2 minggu, sebulan, aku tetap tak dianggap. Rio, sahabat sekaligus bosku di bengkel, berkali-kali menyemangatiku. Ia bahkan menawarkan aku tinggal di rumahnya sementara waktu. Tapi aku menolak. Aku tidak ingin menyusahkan siapapun. Aku sudah cukup menyusahkan Rafani, setidaknya dari sudut pandangannya. Sampai akhirnya, harapan itu datang. Pada hari biasa, di tengah terik siang, saat aku sedang membongkar mesin motor pelanggan, seseorang mendekatiku sambil mengenakan masker dan kacamata hitam. Sekilas aku tidak mengenalinya, tapi saat suara lembut itu terdengar, aku langsung tahu. "Mas Gilang, saya Lina." Aku berdiri dan langsung menariknya ke dalam ruangan bengkel. Di sana kami duduk berdua dan ia membuka masker serta kacamata. "Saya nggak tahan lagi, Mas. Saya lihat semua ini dari awal. Saya tahu Mas nggak salah. Saya tahu semua ini karena Bu Mirna cerita sendiri waktu mabuk. Dia suka sama Mas sejak pertama kali Mas datang ke rumah. Tapi dia tahu itu salah, jadi dia pendam. Cuma waktu Mas sering datang bantu-bantu, perasaan itu makin kuat. Dan waktu Mas menolak malam itu, dia nggak terima. Jadi dia mutar balikan cerita ke Mbak Rafani. Dia bilang, Mas yang ganggu. Padahal saya lihat sendiri, Mas malah buru-buru pulang." Aku menatap Lina lekat-lekat, ingin memastikan apakah ini benar atau hanya harapan kosong yang sedang kubayangkan sendiri. Tapi matanya jujur, tangannya gemetar saat memegang gelas air mineral yang kuberikan. Ia sungguh takut, tapi juga sungguh peduli. "Lina, saya tahu ini berat, tapi kamu bersedia bantu saya bersihkan nama saya?" Ia mengangguk pelan. "Saya siap bersaksi, tapi jangan bilang siapa-siapa dulu ya Mas. Saya takut dipecat. Tapi saya udah gak bisa diam lagi. Mbak Rafani berhak tahu kebenaran." Hari itu untuk pertama kalinya sejak aku terusir, aku merasa punya alasan untuk berdiri lebih tegak. Aku tahu tidak akan mudah, tapi aku punya senjata, kebenaran.
Dan kebenaran tak akan selamanya bisa ditutupi meskipun dibungkus dengan rapi oleh orang yang punya kuasa. Aku menyusun rencana. Aku ingin agar semua ini terbuka dengan cara yang benar. Aku tak mau membalas fitnah dengan fitnah. Aku ingin Rafani melihat dan mendengar sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Maka aku menemui orang yang mungkin bisa jadi penengah. Pak Surya, adik almarhum ayah Rafani. Beliau tinggal di luar kota dan jarang terlibat urusan keluarga, tapi aku tahu Rafani sangat menghormatinya. Aku menghubungi Pak Surya, menjelaskan secara singkat masalahku, dan meminta satu hal, agar dia datang ke rumah Bu Mirna dan mengajak Rafani bicara. Sambil aku hadir di sana, aku tidak bilang detail, hanya menyebut bahwa ada hal penting yang harus disampaikan langsung karena ini menyangkut kehormatan keluarga. Pak Surya akhirnya menyanggupi meskipun awalnya kaget mendengar cerita singkatku. 2 hari kemudian aku berdiri lagi di depan rumah Bu Mirna. Kali ini tak sendiri, aku datang bersama Lina dan Pak Surya. Degup jantungku terasa di telinga, tanganku dingin, tapi aku tidak gentar. Ini saatnya. Kalau hari ini pun aku tetap tidak dipercaya, setidaknya aku sudah melakukan yang terbaik. Bu Mirna tampak kaget melihat kami, tapi senyumnya tetap terjaga seperti biasa, seolah tak pernah ada dosa yang ingin ia sembunyikan. Ia menyambut Pak Surya dengan hangat, lalu menatapku dengan pandangan sinis. Loh, Mas Gilang ikut juga? Ada apa ini? Aku menatapnya lurus. Ada hal yang perlu diselesaikan, Bu, dan saya harap Ibu bersedia mendengarkannya sampai akhir. Kami semua duduk di ruang tamu. Rafani keluar dari kamar dengan wajah bingung. Ia memandangku sebentar lalu menatap ibunya. Ini apa, Ma? Pak Surya mengambil alih pembicaraan. Van, duduk dulu. Dengerin, ini penting. Lina tampak gugup, tapi ia tetap berdiri dan mulai bicara. Suaranya gemetar di awal, tapi makin lama makin tegas. Mbak Rafani, saya minta maaf, tapi saya harus bilang. Malam itu, malam waktu Mas Gilang datang ke rumah, saya ada. Saya lihat semuanya, Mas Gilang gak salah, justru Bu Mirna yang... Diam kamu, teriak Bu Mirna tiba-tiba. Semua orang terkejut. Lina, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya ngomong macam-macam di rumah saya. Wajah Bu Mirna merah, nadanya meledak. Tapi Pak Surya langsung angkat tangan. Mirna, cukup, dengarin dulu. Kita semua di sini buat nyari kebenaran, bukan buat marah-marah. Lina melanjutkan. Ia menceritakan semua tentang kebiasaan Bu Mirna menyuruh edit rekaman CCTV, tentang perasaannya pada Gilang, tentang bagaimana Bu Mirna menangis dan marah setelah ditolak Gilang, dan tentang rencana membuat Gilang seolah jadi pelaku. Rafani menatap ibunya, matanya mulai berkaca-kaca. Ma, ini benar. Bu Mirna menunduk, lalu ia diam, lalu pelan ia berkata, Ibu cuman kesepian, Van. Sejak ayahmu meninggal, ibu gak pernah ngerasain dicintai siapapun. Dan Gilang, dia sopan, baik, perhatian. Ibu sadar ini salah, tapi waktu dia nolak ibu ngerasa hancur dan ibu takut kehilangan kamu juga. Suasana ruangan berubah hening. Hanya suara tangis Rafani yang terdengar. Ia menatapku dengan mata penuh rasa bersalah, tapi aku tak lagi punya kata-kata. Aku berdiri. Aku datang bukan untuk dihormati, bukan juga untuk diminta maaf. Aku cuma mau kebenaran muncul, dan sekarang aku rasa aku udah dapat itu. Aku melangkah menuju pintu. Rafani memanggil, Mas, tunggu. Aku menoleh, matanya penuh harap. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Lain kali, kalau kamu ragu sama aku, jangan percaya pada potongan cerita. Dengar langsung dari orangnya, karena kepercayaan yang hilang itu gak bisa dibeli lagi. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah ringan.
bukan karena aku menang, tapi karena aku bebas dari belenggu yang hampir membunuh jiwaku. Dan kali ini, aku tak akan menoleh ke belakang lagi. Aku kembali berdiri di depan rumah yang dulu sering kusebut rumah mertua. Tapi sekarang rumah ini lebih seperti medan pertempuran, perang batin, perang harga diri, dan perang kepercayaan yang sudah lama hilang. Aku datang tak sendiri, di sampingku berdiri Pak Surya yang tenang dan bijak. Di belakang kami, Lina menunduk sedikit gugup, tapi matanya tetap yakin. Hari ini bukan sekedar membuktikan kebenaran. Ini tentang menyelamatkan harga diriku yang sudah diinjak-injak. Pintu dibuka oleh salah satu pembantu baru. Tak lama, Bu Mirna muncul dari dalam. Wajahnya tampak kaget melihat kami bertiga. Tapi seperti biasa, dia cepat mengendalikan ekspresi. Wanita itu terlalu ahli dalam memainkan peran. "Kenapa kamu datang lagi? Mau ngapain?" tanyanya sinis, berdiri tegak di depan tangga ruang tamu. Aku melangkah masuk. Tatapanku tak goyah. Saya cuma ingin menebus harga diri saya. Pak Surya berjalan pelan ke kursi utama dan duduk dengan ekspresi tegas. Lina berdiri di sebelahku menggenggam map berisi bukti salinan CCTV asli sebelum diedit. Pernyataan tertulis Lina dan hasil rekaman percakapan malam tadi yang sengaja direkam dengan izin Lina, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menguatkan kebenaran. Kami duduk, suasana rumah hening, angin dari jendela hanya membawa suar samar dari luar. Tapi ketegangan di dalam seperti bisa menampar siapa saja yang bernafas terlalu keras. Bu Mirna tampak gelisah, ia menatap Lina tajam. "Lina, kamu bawa apa itu?" Lina menarik nafas pelan, lalu bicara. "Saya bawa semua yang perlu Mbak Rafani tahu, termasuk salinan rekaman malam itu sebelum Ibu edit. Saya juga siap bersaksi kapanpun." Langkah kaki terdengar dari atas tangga. Rafani muncul, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia berhenti di anak tangga ketiga, memandang ke arah kami dengan ragu. "Mas, ini semua tentang malam itu?" Aku mengangguk. "Iya, dan aku harap kamu bersedia mendengarkannya, bukan dari potongan video, tapi dari orang yang benar-benar ada di sana malam itu." Rafani turun perlahan dan duduk di sebelah Pak Surya. Ia menatap ibunya, lalu menoleh ke arah Lina. "Silahkan." Lina memulai ceritanya dari awal, tentang bagaimana Bu Mirna sering menyuruhnya mencari alasan agar Gilang datang ke rumah. Tentang malam itu, saat listrik rumah menyala tapi Gilang tetap disuruh datang. Tentang daster ungu, tentang sentuhan tangan, dan tentang bagaimana Gilang buru-buru pergi karena merasa tak pantas. Lalu Lina menunjukkan salinan CCTV asli yang berhasil ia simpan diam-diam di flash disk, disambungkan ke TV ruang tamu. Semua menonton tanpa bersuara. Di sana terlihat jelas aku tiba dengan wajah bingung mengetuk pintu, lalu disambut Bu Mirna yang memakai daster. Di dalam rumah aku menolak duduk, aku terlihat berdiri kaku, lalu berbalik hendak pergi, tapi Bu Mirna menahan tanganku. Aku menepisnya lalu berjalan keluar. Semua jelas, tak ada potongan, tak ada manipulasi. Rafani menutup mulutnya, air matanya jatuh. Ia menoleh ke arah ibunya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan hancur, tatapan kecewa yang dalam. "Bu, semua ini benar." Bu Mirna menunduk. Lama ia diam, lalu perlahan menangis. "Ibu cuma kesepian, Van. Ibu cuma ingin diperhatikan. Sejak ayahmu meninggal, gak ada laki-laki yang dekat sama ibu. Dan Gilang, dia baik, dia sopan. Ibu salah, ibu tahu. Tapi waktu dia nolak ibu marah, ibu takut kehilangan kamu. Jadi ibu putar cerita." Rafani jatuh terduduk di sofa. "Tapi kenapa harus Gilang? Suamiku sendiri, Bu." Pak Surya berdiri. Ia menghela nafas panjang lalu berkata,
Saya tahu Mirna masih terluka sejak lama. Tapi apapun lukamu, tidak bisa dijadikan alasan untuk menghancurkan orang lain yang tidak bersalah, apalagi anak dan menantu sendiri. Aku berdiri, hatiku sudah terlalu penuh untuk diisi lagi dengan luka. Aku mengangguk ke arah Pak Surya, lalu menoleh ke Rafani yang masih menangis pelan. Terima kasih sudah mau dengerin. Aku gak datang untuk diterima kembali. Aku cuma ingin kebenaran muncul dan sekarang aku udah dapat itu. Rafani bangkit menahan tangisnya. Mas, aku minta maaf. Aku salah. Aku gak percaya sama kamu. Aku bahkan ngebuang kamu dari rumah. Aku tersenyum tipis. Kamu hanya percaya pada orang yang paling kamu anggap gak mungkin bohong padamu. Aku bisa maklum, tapi sayangnya aku harus membayar mahal untuk itu. Aku berjalan pelan menuju pintu, tapi sebelum aku menutupnya, aku menoleh dan berkata pelan, aku gak dendam. Tapi mulai hari ini, aku berhenti mencintai kalian semua. Dan pintu itu kututup. Hari-hari setelah itu, aku hidup tenang. Tanpa Rafani, tanpa Bu Mirna, tanpa beban tuduhan yang menindih dadaku. Aku tetap bekerja di bengkel, aku menata hidupku perlahan. Kadang masih terasa sakit, tapi tidak lagi menyesakan. Karena kali ini aku berdiri di atas kebenaran. 3 bulan berlalu, aku tak mendengar kabar dari siapapun. Sampai suatu sore yang mendung, saat aku sedang memperbaiki rem motor tua, seorang perempuan berdiri di depan pintu bengkel. Dia mengenakan baju sederhana tanpa riasan, tapi aku mengenal wajah itu dari ribuan langkah. Rafani. Ia melangkah pelan ke arahku. Aku berdiri, membersihkan tangan dari bekas oli. Kamu sehat, Mas? Aku mengangguk. Alhamdulillah. Ia menatapku, matanya langsung berkaca-kaca. Aku udah cerai dari Mama. Aku tinggal sendiri sekarang. Aku datang bukan buat menuntut. Aku cuma ingin bicara. Aku tak menjawab. Menunggu ia melanjutkan. Aku nyesel, Mas. Aku nyesel gak percaya kamu. Aku nyesel udah pilih percaya sama seseorang yang ternyata justru merusak semuanya. Aku kehilangan kamu dan aku gak tahu harus gimana buat nutupin rasa bersalah ini. Ia menangis, menunduk. Aku minta maaf. Kalau kamu gak bisa maafin, aku ngerti. Tapi kalau kamu masih punya sedikit ruang di hatimu buat aku mohon, beri aku satu kesempatan, Mas. Aku memandangi wajahnya yang dulu pernah membuatku merasa jadi pria paling beruntung. Tapi sekarang rasanya seperti melihat cermin retak. Masih dipakai, tapi tak akan pernah sama lagi. Aku menghela nafas lalu berkata dengan tenang, maaf, luka ini terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata maaf. Aku udah belajar sesuatu dari semua ini. Mencintai seseorang itu penting, tapi mencintai diri sendiri jauh lebih penting. Dia menatapku, tubuhnya gemetar menahan tangis, tapi kali ini aku tak lagi goyah. Aku kembali ke dalam bengkel melanjutkan pekerjaanku, karena hidup harus berjalan. Luka harus sembuh dan cinta biarlah tetap tinggal sebagai pelajaran. Oke guys, terima kasih sudah menonton cerita novel romantis langsung tamat versi channel Cinta Tanpa Izin. Bagaimana menurut pendapat kalian semua tentang cerita kali ini? Apakah kalian merasa kalian pernah mengalami ini atau mengena sampai hati? Dan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tidak ketinggalan cerita novel romantis berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan jangan lupa komen kalau kalian suka.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.